没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。Dengan bantuan sayap spiritualnya, dia secara alami tidak membiarkan ular besar itu menelannya. Melakukan gerakan menghindar untuk membalik ke samping. Tubuh raksasa dari ular besar itu kemudian jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang akhirnya mulai menyerang. Para penyihir dengan cepat mundur menciptakan jarak dari ular raksasa. Dan dalam jarak dekat, Hanyu tidak segera menyerang, tetapi mengangkat pedang merahnya mempertahankan para penyihir. Sementara itu, yang lainnya semua mengarahkan serangan mereka ke arah ular tersebut. Wang Yuanyuan adalah orang yang paling dekat, dan perisai peraknya yang besar meledak dengan berani. Dengan keras, itu menghantam ke arah ular raksasa itu. Sayangnya, ular raksasa itu dapat bertahan. Dia memiliki pertahanan yang menakjubkan dan kulitnya sangat tebal. Serangan dari Wang Yuanyuan itu hanyalah permulaan, diikuti oleh kilatan dari bola besar Simasian menabrak tubuh ular raksasa tersebut. Dan segera itu menghasilkan ledakan yang sangat hebat. Dengan 3 suara ledakan, ular raksasa itu diserang ke samping. Jelas ular itu mengalami luka yang besar. Melihat itu, semua orang mulai bergantian. Teknik kutukan api dari Lin Xin dan juga tombak es dari penjaga suci ke-11 ditembakkan hampir pada saat yang sama. Kutukan api Lin Xin sedikit lebih lambat. Tepat setelah terkena tombak es dari pengawal suci ke-11, ular raksasa itu terhenti sebelum diserang oleh kutukan api. Kekuatan yang begitu besar itu membuat luka di tubuhnya semakin besar. Sementara itu, cahaya putih mendarat tanpa suara di ular besar itu. Tepatnya itu ditembakkan dari Long Hao Chen. Itu merupakan daya tarik dari kemampuan tungku rohnya yang membuat ular itu terfokus pada Long Hao Chen. Tepat pada saat ini, suara keras dan dingin tiba-tiba terdengar. Jangan pernah melukainya. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Segera, semua orang merasakan hawa dingin melewati punggung mereka. Dan aura pembantaian sebenarnya bahkan menyebabkan gas beracun itu menyebar. Dengan kilatan abu-abu yang berkilau, ular raksasa yang jatuh bebas tiba-tiba terhenti. Dan saat itu, suara pecah terdengar di udara. Setelah itu, cairan hijau tua segera menyembur ke segala arah. Ular besar itu sebenarnya terpotong tepat di tengah begitu saja. Faktanya, bahkan dengan semua orang yang menyerang, tubuhnya hanya terluka dalam proses ini. Semua orang menyadari pertahanan ular itu sangat menakjubkan. Tetapi sekarang, itu telah dipotong menjadi 2. Pada suatu saat, mata Chai dipenuhi dengan rasa dingin. Sama seperti sebelum hilang ingatan, sabit Dewa Kematian muncul di tangannya. Itu seolah-olah menjadi satu dengan esensi Dewa Kematian. Tekanan mental yang mengerikan menimpa semua orang yang hadir yang merasakan hawa dingin yang kuat di udara. Tidak ada yang menyangka bahwa Chai yang mereka jaga akan memilih waktu ini untuk keluar. Tentu saja, Long Hao Chen juga melihat semua ini. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang luar biasa. Dia bergumam dalam hatinya, apakah Chai sudah pulih? Namun dia tidak bisa terus memikirkan hal ini. Meskipun ular raksasa itu dipotong menjadi 2, serangannya masih tidak terhenti. Serangan itu jelas tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Dengan keras membuka mulutnya, ular raksasa saat ini mengeluarkan sebuah bola berwarna hijau terbang menuju Long Hao Chen. Tepat ketika bola cahaya ini keluar, Long Hao Chen bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Dengan perisai di tangannya, dia segera meluncurkan teknik perisai suci dan juga tembok perisai. 2 mantra pertahanan hebat ini diluncurkan secara bersamaan. Selain itu, dia juga menambahkan dengan pertahanan ilahi. Dengan ledakan yang keras, pertahanan dari Long Hao Chen tidak dapat bertahan. Tetap saja dia terlempar ke belakang. Dengan ledakan ini, perisai di tangannya benar-benar rusak parah. Setelah bola hijau melesat melewati Long Hao Chen, bola itu langsung kembali ke mulut besar ular tersebut. Seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Penjaga suci ke-11 tidak tinggal diam, saat ini dia mulai bergerak. Dalam sekejap, muncul di atas mulut ular raksasa itu, meluncurkan serangan Asura dengan pedangnya. Itu ditunjukkan tepat ke arah bola tersebut. Serangan Asura dan bola hijau itu saling menabrak satu sama lain. Namun, bola hijau itu tidak hancur oleh serangan Asura. Tetapi itu hanya terbang lebih dari selusin meter ke udara. Melihat itu, Yating segera mengarahkan tongkatnya ke depan.
mengeluarkan serangkaian aliran cahaya seperti benang di udara, mengelilingi bola hijau itu dengan mengikatnya di dalam. Ular raksasa yang sudah terluka parah dan bola hijau tua yang telah diambil. Dia hanya akan jatuh mati karena serangan semua orang. Saat ini, Chai-Er tidak bergerak, hanya memegang sabit dewa kematian yang sangat besar di tangannya, dan bahkan yang lain tidak berani mendekatinya, karena mereka takut benda ini bisa memotong apapun menjadi dua. Chai-Er tampak bingung, dengan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Chen di udara. Jika bukan karena sebagai dewa yang dipilih, Chai-Er pada dasarnya tidak akan melihat semua hal itu. Tetapi setelah melihat dengan jelas, beberapa penghalang di dalam dirinya mulai mencair. Dan dia juga mulai percaya dengan apa yang dikatakan Long Hao Chen padanya. Ular raksasa ini memang sangat sulit untuk ditangani. Hanya setelah diserang oleh semua orang hampir seperempat jam, ular itu akhirnya mati. Long Hao Chen dan juga Yating sudah mendarat kembali ke tanah. Mereka berdua memberikan pandangan terkejut ke arah Chai-Er. Fakta bahwa Chai-Er telah bertarung sudah merupakan pertanda yang baik. Dengan sangat tenang, Long Hao Chen kemudian berkata, "Apakah ada dari kalian yang mengenali binatang ini?" Namun pada saat ini, semua orang menggelengkan kepalanya. Hanya penjaga suci ke-12 yang maju ke depan dan berkata dengan tenang, "Tuanku, binatang ini disebut buah hutan, dan merupakan salah satu binatang ajaib tipe ular terkuat di benua. Raja buah hutan yang paling kuat ada di langkah ke-10. Mereka kebanyakan ada di rawa dan di daerah beracun, serta kekuatan serangan mereka sangat hebat. Bola hijau tua itu seharusnya adalah pil internal yang dibudidayakan yang berfungsi sebagai inti kristal." Mendengar itu, Long Hao Chen segera melihat pil internal yang ada di tangan Yating. Namun, itu nampak sangat lembut di permukaan. Sementara kilatan hijau samar-samar terlihat di dalamnya. "Penjaga suci ke-12, apa gunanya pil internal ini?" Long Hao Chen bertanya dengan penasaran. Di depannya, penjaga suci ke-12 segera menjawab dengan hormat, "Tuan, pil internal buah hutan dapat memperkuat fisik manusia. Dapat digunakan untuk meningkatkan energi spiritual eksternal seseorang secara signifikan." Mendengar itu, di sisi lain Lin Xin bergumam pelan. "Sepertinya aku telah membacanya di buku kuno." Setelah beberapa saat mengingat, dia kembali melanjutkan, "Benar, itu adalah pil pelatihan buah hutan. Pil ini dapat memberikan kegunaan yang luar biasa dengan meningkatkan kultivasi seseorang, menghilangkan kotoran dalam tubuh, meningkatkan umur, dan meningkatkan energi spiritual eksternal. Aku menganggap dorongan energi spiritual eksternal sebagai hal utama dibandingkan dengan efek lainnya." Mendengarnya, semua orang segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian Han Yu berkomentar, "Karena pil jenis ini sangat berguna, bagaimana mungkin kita belum pernah mendengarnya?" Di depannya, Lin Xin menjelaskan dengan sangat bangga, "Itu karena jenis buah hutan sudah lama punah menurut catatan. Bahkan metode pembuatan pil pelatihan buah hutan adalah sesuatu yang hanya kulihat di buku kuno yang berharga. Tidak ada yang aneh jika kamu belum mendengarnya." Di sisi lain, Long Hao Chen mengajukan pertanyaan, "Apakah kamu masih ingat tentang metode untuk membuat pil ini?" Setelah merenung, Lin Xin kemudian menjawab, "Pada dasarnya, cara membuat pil ini tidak terlalu sulit. Yang paling penting adalah menemukan bahannya. Melalui pil pemulihan buah hutan memungkinkan untuk benar-benar membersihkan tubuh seseorang dari semua kotoran, dan juga untuk meningkatkan kultivasi dasar." Mendengar jawaban dari Lin Xin, Long Hao Chen kemudian kembali berkata, "Lin Xin, kamu adalah yang bertanggung jawab untuk membuat pil ini. Mari kita lanjutkan perjalanan, setiap orang harus terus berhati-hati." Long Hao Chen tidak segera membawa rekan-rekannya untuk terus maju, tetapi berhenti di tanah beku untuk beristirahat. Dengan bantuan pil internal ini, gas rawa beracun di sekitarnya benar-benar menyebar dan tidak mengelilingi mereka. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, perjalanan dilanjutkan. Semakin dalam mereka masuk, semakin sulit jalan yang mereka hadapi. Dan ada beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-4 atau ke-5 menghalangi jalan mereka. Tetapi ini bukanlah ancaman. Dengan mudah binatang ini segera disingkirkan. Setelah bergerak maju selama seperempat jam lagi, tumbuhan di sekitarnya menjadi jarang terlihat, dan rawa-rawa tampak lebih dalam. Saat ini, Long Hao Chen menghentikan langkahnya. Dengan mengerutkan alisnya, situasi di depan matanya saat ini terlihat tidak normal.
Melihat Long Hao Chen berhenti, yang lain segera berkumpul dalam formasi yang dekat memusatkan perhatian mereka pada sekitarnya. Dengan rasa ingin tahu, Chai bertanya kepada Long Hao Chen, "Mengapa kita berhenti?" Di sampingnya, Long Hao Chen menatapnya dengan penasaran. Dia terkejut karena tatapan Chai saat ini sebenarnya jauh lebih lembut. Kemudian, dengan tenang dia berkata, "Situasinya saat ini agak aneh. Lingkungan di sini sangat berbeda. Seharusnya ada keberadaan yang mengancam tumbuhan di sini." Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen segera menyebarkan mentalnya sejauh mungkin untuk merasakan tempat-tempat yang tersembunyi dari matanya. Tampaknya ada lebih banyak tumbuhan di depan, tetapi tetap hati-hati semuanya. Mengatakan ini, Long Hao Chen segera mengambil riak cahaya di tangan kiri dan Arya Sang Dewi Cahaya di tangan kanan. Melanjutkan ke depan, sekitar 100 meter beberapa tumbuhan mulai terlihat. Namun itu sangat berbeda dari semua tumbuhan yang mereka temui sebelumnya. Tidak ada tanaman merambat, hanya ada pohon dan bunga yang sangat besar. Hal yang paling tidak biasa adalah puncak pohon tersebut, yang terdiri dari kuncup bunga yang sangat besar, cukup tebal untuk melingkari 2 orang. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun bunga yang mekar. Saat tiba di sini, semua orang memiliki perasaan yang sama. Itu adalah perasaan tenang. Tempat ini memang terlalu tenang. Tidak ada suara, dan satu-satunya jenis tumbuhan yang ada di sana adalah kuncup bunga tersebut. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka juga tidak menemui serangan dari binatang ajaib manapun. Jika suatu tempat terlalu sepi, itu akan memberikan perasaan hening yang mematikan. Itulah yang dirasakan oleh pasukan Long Hao Chen saat ini. "Kalian semua tinggallah di sini sebentar. Han Yu, kamu akan mengambil alih tempatku, sedangkan aku akan memeriksa tempat ini terlebih dahulu." Long Hao Chen berkata dengan tenang. Dalam situasi yang aneh ini, dia memutuskan untuk mengintai sendiri. Bunga-bunga besar ini memang aneh, hanya saja itu masih belum menunjukkan alasannya. Mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, dia mengeluarkan api suci yang lembut. Ketika dia berada 5 meter dari bunga itu, tiba-tiba terjadi perubahan. Bunga terdekat dengan Long Hao Chen tiba-tiba bergoyang, dan segera batangnya yang tebal tiba-tiba turun dengan kuncup bunga mengarah langsung ke arah Long Hao Chen. Bersamaan dengan teriakan aneh, kuncup bunga besar itu tiba-tiba terbuka. Tanpa diragukan lagi, itu cukup untuk menelan Long Hao Chen. Dan tepat saat terbuka, bunga itu menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan. Namun Long Hao Chen telah membuat persiapan untuk bertindak. Dan ketika bunga besar itu menuju ke arahnya, dia sudah bergerak ke atas. Dengan raungan naga, Long Hao Chen meluncurkan serangan kepada bunga tersebut. Serangan Long Hao Chen menabrak bunga dengan keras, dan cairan merah tua segera tersebar ke segala arah. Tidak mempedulikan serangan lainnya, Long Hao Chen segera mundur ke arah rekan-rekannya. Tetapi tepat pada saat dia menemukan bunga besar ini, beberapa bunga di sekitarnya juga mencoba untuk menggigitnya. Bunga besar ini sangatlah kuat, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa mereka pada dasarnya tidak takut pada api suci yang dipancarkan oleh Long Hao Chen. Dengan kepakan sayap, Long Hao Chen terbang menghindari serangan beberapa bunga sebelum kembali di antara barisan rekan-rekannya. Karena tidak dapat meraih Long Hao Chen, semua bunga besar bergoyang lebih keras. Itu menyebarkan uap merah muda mengarah ke arah kelompok Long Hao Chen. Tanpa perlu instruksi, pengawal suci ke-11 sekali lagi melepaskan udara dingin yang bertujuan untuk membuat lingkungan menjadi es. Namun, yang mengejutkan, uap merah muda itu tidak terpengaruh sedikit pun. Dan itu masih maju ke arah mereka. Saat ini, Han Yu segera mengeluarkan perlindungan suci. Akan tetapi, itu langsung hancur setelah mengenai uap merah muda tersebut. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan beberapa uap merah muda itu masih masuk. Pelindungan suci Long Hao Chen akhirnya dilepaskan, dan itu berbeda dari Han Yu. Karena perbedaan kemurnian energi spiritual mereka, sehingga daya tahannya jauh lebih besar. "Tahan napas kalian!" Long Hao Chen berteriak dengan keras. Tetapi saat ini, kabut merah itu melayang ke arah Chen Yinger. Reaksi dari Chen Yinger juga sudah sangat cepat, tetapi dia masih menghirup sedikit kabut merah muda itu. Dengan aroma manis membuatnya merasa hampa dan dia segera menjadi pucat. Long Hao Chen yang baru saja melepaskan mantel suci lainnya melawan korosi uap merah muda yang mengerikan ini. Dan dia juga menatap cemas ke arah Chen Yinger. Saat ini Chen Yinger masih tampak kosong.
mengarahkan pandangannya ke depan sebelum dia perlahan bergerak maju. Itu mengarah ke arah bunga besar yang sangat menakutkan, dengan kesadarannya yang telah benar-benar hilang pada saat ini. Di sampingnya, Wang Yuanyuan dengan cepat menariknya kembali, dan reaksi Lin Xin juga tidak kalah. Dengan cepat mengeluarkan cairan biru dan mengoleskannya ke wajah Chen Yinger. Dari rasa dingin yang menggigil, Chen Yinger akhirnya sadar kembali. Apa yang baru saja terjadi denganku? Chen Yinger berkata dengan ekspresi kebingungan. Melihat Chen Yinger, semua orang merasa terkejut. Menjadi summoner dari langkah ke-6, dia benar-benar kehilangan kendali oleh kabut beracun tersebut. Melihat betapa kuatnya uap beracun ini, tidak heran jika area ini tidak memiliki apapun selain bunga-bunga besar itu. Semuanya kita harus mundur terlebih dahulu. Long Hao Chen segera membuat keputusan, karena saat ini mereka tidak memiliki cara untuk menangani kabut tersebut. Siapa juga yang tahu berapa banyak dari bunga ini yang bersembunyi di dalam kabut beracun? Dan juga siapa yang tahu berapa lama kabut ini akan bertahan? Dia secara alami tidak ingin mengambil resiko. Jadi tujuannya saat ini mundur dari jangkauan serangan bunga-bunga besar itu. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba berpikir dan suara bersemangat terdengar dari dalam dirinya. Tunggu sebentar. Long Hao Chen berteriak kepada yang lain yang sudah siap untuk mundur. Dengan kilatan ungu, bola ungu di dahinya muncul sekali lagi. Dan segera sosok besar Hao Ye muncul di depan semua orang. Tepat pada saat dia muncul, 4 kepala besar Hao Ye berteriak ke arah langit. Itu bukanlah karena amarah, melainkan karena kegembiraan. Long Hao Chen bahkan tidak menghalanginya saat dia keluar dari mantra suci. Dengan mengangkat ke-4 kepalanya, Hao Ye dengan bersemangat menghirup gas beracun tersebut. Kelompok Long Hao Chen saat ini berdiri tepat di belakang Hao Ye. Dengan hisapan yang kuat, kabut merah muda secara alami mulai melemah. Apa yang dilakukan oleh Hao Ye di sini? Semua orang memberikan pandangan heran kepada Hao Ye yang sedang menyerap kabut beracun tanpa jeda. Sama sekali mereka tidak bisa memahaminya. Long Hao Chen kemudian menjawab, "Aku juga tidak tahu, dia melakukannya secara sukarela. Tampaknya gas beracun ini bermanfaat baginya." Di sisi lain, Lin Xin juga berkata, "Aku belum pernah melihat makhluk ajaib yang begitu mengerikan seperti Hao Ye. Kapten, aku merasa sekarang Hao Ye sudah tidak kalah dengan kekuatanmu." Long Hao Chen juga menjawab, "Itu sangat mungkin, aku bahkan tidak tahu batasan Hao Ye. Kita lihat saja nanti. Hao Ye seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak dia yakin." Kecepatan hisap Hao Ye terus meningkat. Samar-samar terlihat sisik di tubuh Hao Ye mengeluarkan kilau merah muda. Tubuhnya juga mulai sedikit mengembang. Fluktuasi yang kuat dari energi spiritual terus memancar darinya. Dan pada ke-4 kepalanya yang besar, matanya dari berbagai warna elemen berubah menjadi ungu. Melihat Hao Ye, Long Hao Chen diam-diam berkata pada dirinya sendiri, bahwa tidak peduli dari mana Hao Ye datang, dan tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia akan melindungi saudaranya ini. Seperti yang selalu dia lakukan untuknya. Kabut merah muda di udara secara bertahap menghilang setelah diserap oleh Hao Ye dan ke-4 kepalanya yang besar tanpa henti mengeluarkan teriakan kegembiraan. "Tuan, ini adalah bunga iblis pemakan manusia. Iblis jenis tumbuhan yang sangat berbahaya. Yang paling menakutkan itu adalah kabut merah muda yang dikeluarkannya. Itu dapat membuat seseorang yang menghirupnya masuk ke dalam ilusi dan berjalan menuju bunga tersebut. Pada zaman kita dulu, bunga iblis ini sudah dimusnahkan. Aku bahkan tidak menyangka ada beberapa yang masih ada." Yang mengatakan ini adalah penjaga suci ke-12. Dia benar-benar sangat berpengalaman luas. Dalam perjalanan ini, mereka berdua sangatlah berguna. Hao Ye saat ini seperti seseorang dengan riasan yang sangat tebal. Seluruh tubuhnya diwarnai total dengan warna merah muda. Perutnya membengkak dan fluktuasi tirani energi spiritual terus menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan teriakan yang keras, Hao Ye sekali lagi maju ke depan menuju bunga iblis pemakan manusia. Melihat itu, Long Hao Chen menjadi sangat khawatir. Tetapi Hao Ye segera menyampaikan pesan yang menenangkannya dan bergegas maju ke depan. Pada dirinya, Long Hao Chen melihat riak cahaya ungu yang telah dia lihat berkali-kali di masa lalu. Hanya saja kali ini, aura ungu jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Di depan, bunga-bunga tersebut secara mengejutkan tampak sangat takut.
Dan mereka tidak berani membuka kuncup bunga mereka untuk melancarkan serangan apapun padanya. Mereka hanya membiarkan Hao-Ye untuk datang. Setelah cahaya ungu yang dilepaskan dari Hao-Ye melakukan kontak dengan bunga tersebut, bunga itu dengan cepat layu. Baik itu dari akar atau kuncup dan jatuh ke tanah secara berurutan. Dan ketika Hao-Ye menarik napas dalam-dalam, bola kecil cairan merah muda terserap ke dalam perutnya sebelum dia menuju yang lain. Proses ini terus berlanjut berulang kali. Bunga iblis yang dapat menakuti Long Hao Chen di hadapan Hao-Ye tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Butuh beberapa saat untuk semua bunga menghilang dari pandangan dalam rawa. Semuanya, ayo kita lanjutkan. Long Hao Chen berteriak dan semua orang melanjutkan gerakan mereka. Tetapi kali ini Hao-Ye meminta bantuan dengan cepat kembali ke samping Long Hao Chen. Hao-Ye telah mengirim pesan bahwa dia akan berevolusi dan butuh bantuan Long Hao Chen. Di sampingnya Long Hao Chen dengan penuh semangat mengangguk padanya dan kemudian berkata kepada semua orang, "Semuanya, tunggu di sini sebentar. Aku akan menemani Hao-Ye terlebih dahulu." Dengan terburu-buru, cahaya ungu bersinar. Long Hao Chen dan Hao-Ye dalam sekejap menghilang dari tempat ini. Saat ini, Chai berada di tempat sebelah Long Hao Chen sebelumnya dan melihat dia menghilang dan tanpa peringatan apapun. Begitu tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi yang panik. Melihat itu, Wang Yuanyuan cepat bergabung dengan sisinya, meyakinkannya dengan suara yang rendah. "Jangan khawatir, Kapten seharusnya membantu Hao-Ye untuk berevolusi. Mari kita tunggu di sini sekarang." Karena Long Hao Chen tidak membawa mereka untuk membantu Hao-Ye, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi segala kemungkinan masalah. Sehingga Wang Yuanyuan tidak memberitahu Chai tentang kemungkinan bahaya yang akan dihadapi Long Hao Chen. Memang Long Hao Chen benar-benar percaya diri. Itu karena sebelum teleportasi mereka, Hao-Ye memberitahunya evolusi kali ini akan sangat singkat. Dengan kilatan cahaya, Long Hao Chen dan juga Hao-Ye muncul kembali di perbukitan yang terjal. Hitam dan merah serta udara yang berlumpur sekali lagi muncul pada mata Long Hao Chen. Dibandingkan dengan terobosan sebelumnya ketika dia mencoba menyembunyikan kehadirannya sedekat mungkin. Kali ini itu tampak berbeda. Tepatnya setelah mencapai dunia ini, Hao-Ye segera mengangkat keempat kepalanya dan mengeluarkan raungan dan hembusan ke udara. Itu adalah jenis teriakan luhur seperti ketika seorang raja memberi isyarat kembalinya dia. Seolah-olah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kembali semua kendalinya sebagai seorang raja. Tonjolan dari leher Hao-Ye pecah sekali lagi, dan sebuah kepala besar baru tiba-tiba keluar dari sana. Saat kepala besar ini meledak, hanya 3 napas yang berlalu dari kecepatan terobosan itu. Bisa dilihat betapa cemasnya Hao-Ye untuk mengakhirinya. Kepala baru ini berukuran seperti 4 kepala lainnya, tetapi perbedaan terbesar terletak pada bagian atas kepala ini. Tanduknya itu sangat aneh, seperti bunga krisan yang mekar di atas. Dan tepat di tengah bunga ini ada karakter yang jarang terlihat di Shengmo Dalu saat ini. Mengayunkan kepala besar ini, Hao-Ye mengaum dengan suara yang agak kasar. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari Hao-Ye. Melihat itu, Long Hao Chen mundur di depan sikapnya yang sangat mengesankan. Diam-diam, dia merasa sangat terkejut. Long Hao Chen saat ini bisa dengan jelas merasakan bahwa Hao-Ye sudah melampaui kekuatannya. Itu adalah binatang ajaib dari peringkat 8 yang setara dengan seorang ahli di langkah ke-7. Selain itu, jangan lupa bahwa Hao-Ye adalah binatang ajaib dari 5 elemen. Aura yang memancar darinya sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disaingi oleh binatang ajaib peringkat ke-9. Tubuhnya yang awalnya 10 meter sekali lagi mulai terlihat membesar, dan juga sisik di tubuhnya semakin tebal. Dan ketika Long Hao Chen memperhatikan dengan seksama tubuh yang berubah dari Hao-Ye, adegan lain tiba-tiba membuatnya sangat terkejut. Ya, ini adalah sayap besar yang keluar dari punggung Hao-Ye. Seiring dengan munculnya sayap ini, tinggi Hao-Ye sekarang mencapai 15 meter. Tekanan mengerikan darinya terasa tidak nyata bagi Long Hao Chen. Apakah dia benar-benar binatang ajaib dari peringkat ke-8? Tetapi, bisakah binatang ajaib dari peringkat ke-8 benar-benar memiliki aura yang begitu kejam dan mendominasi? Melihat perubahan pada tubuh Hao-Ye, Long Hao Chen bingung jauh di dalam hatinya. Perasaan ini agak tidak jelas baginya, tetapi dia cukup yakin bahwa bahkan dengan tambahan yating, dia tidak akan menjadi tandingan Hao-Ye. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya mulai mengeluarkan panas. Jika seseorang ada di sini,
mereka akan dapat melihat 9 pola ungu tersebar di dahinya, dan bahkan kulitnya berubah menjadi ungu. Aura yang mirip dengan Hao Ye mulai menyebar pada tubuh Long Hao Chen, dan dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual internal dan juga eksternalnya sendiri tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa, yang tidak diragukan lagi itu dibawa oleh Hao Ye kepadanya. Hao Ye kemudian membalikkan sosoknya yang sangat besar, dia berdiri tegak, menunjukkan kontras yang sangat besar dibandingkan dengan Long Hao Chen. Dengan 5 kepalanya melihat ke langit, matanya menunjukkan kedinginan yang sulit untuk digambarkan. Melihat jauh, dia berteriak dengan dingin lagi. Teriakan ini berangsur-angsur berubah menjadi peluit, seolah-olah melampiskan semua perasaan tertekan dalam dirinya. Melihat itu, Long Hao Chen diam-diam merasakan perubahan suasana hati pada Hao Ye. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya saja dia mengawasi dalam diam. Dari kejauhan, beberapa makhluk tampaknya mulai menuju ke sini. Tetapi pada pemandangan itu, Hao Ye sepertinya mengeluarkan perasaan kuat yang tak henti-hentinya keluar dari matanya. 4 cakarnya perlahan mencapai tanah, dan Hao Ye secara bersamaan merangkak ke arah Long Hao Chen. Dengan 5 kepalanya yang besar, semuanya menempel pada Long Hao Chen dan mata mereka menunjukkan kelembutan. Long Hao Chen kemudian mendengar suara Hao Ye dari dalam hatinya. "Saudaraku, aku telah berevolusi. Aku sekarang akhirnya dalam keadaan lengkapku. Sampah sepele itu tidak akan mengancam hidupku lebih jauh. Suatu hari ketika aku kembali ke sini, aku pasti akan menghancurkan mereka semua." Mendengar itu, Long Hao Chen bertanya pada Hao Ye dengan bingung, "Apa itu keadaan lengkap?" Di depannya, Hao Ye mengangguk sebagai jawaban, dan Little Like menundukkan kepalanya melakukan kontak dengan kaki Long Hao Chen. Sebuah kekuatan lembut dengan segera mengangkat tubuh Long Hao Chen, dan kemudian tiba di punggung Hao Ye. "Saudaraku, pada saat kamu baru saja memanggilku dari tempatmu, kamu menggunakan darahmu sendiri untuk membantuku melepaskan diri dari keadaanku yang baru lahir. Dan sekarang, aku akhirnya menerobos dari kondisi kedewasaan dan mencapai kondisiku yang lengkap. Setelah mencapai kondisi lengkapku, kekuatanku sekarang secara bertahap akan muncul. Di masa depan, tubuhku akan semakin sempurna, dan kekuatanku yang sebenarnya secara bertahap akan terbangun dari sana." Mendengarnya, Long Hao Chen diam-diam terkejut. Jika Hao Ye saat ini baru saja memasuki keadaan lengkapnya, lalu tingkat kekuatan macam apa yang akan bisa dia capai setelah benar-benar berkembang dalam keadaan yang sempurna? Hao Ye bisa merasakan pikiran Long Hao Chen, memberinya semacam perasaan bangga seolah-olah penuh kebanggaan tentang kekuatannya di masa depan. "Saudaraku, kata-kataku memang tidak jelas. Aku bahkan tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan aku dapatkan setelah evolusi dari bentuk lengkapku. Hanya saja, sekarang tubuhku merindukan hari itu datang." Mendengarnya, Long Hao Chen kemudian mengungkapkan sedikit senyuman. Dengan lembut, dia membelai leher Little Like. "Sebenarnya, bagiku keselamatanmu adalah yang paling penting. Selama kamu datang tanpa luka dan selamat, aku tidak keberatan dengan tingkat kekuatan yang mungkin kamu capai." Mendengarnya, Hao Ye menoleh ke belakang dengan 5 besar kepalanya melihat Long Hao Chen dengan 5 mata yang berbeda. Benar, tidak peduli seberapa kuat Hao Ye tumbuh, dia akan selalu menjadi teman baikku dan juga saudaraku yang baik. Merasakan kepalanya dengan tangan, Long Hao Chen kemudian berkata, "Ayo kita pergi. Karena kamu sudah berada pada tahap lengkapmu, kami harus pergi kembali, agar yang lain tidak terus menunggu kami." Kali ini, dia melihat di kejauhan sejumlah besar makhluk undead bergegas ke arah ini, dengan beberapa aura yang sangat kuat muncul dari sana, dan itu penuh dengan tekanan. 5 kepala besar Hao Ye sekali lagi diangkat ke atas, mengeluarkan raungan yang sangat bermartabat saat cahaya ungu menutupi Long Hao Chen dan dia di dalamnya. Dengan kilauan cahaya ungu, mereka menghilang dari dunia hitam dan merah ini. Dalam sekejap, Hao Ye muncul kembali di depan semua orang. Melihat itu, semua orang dari pasukan Long Hao Chen tidak bisa menahan napas. Melihat sayap besar di belakang Hao Ye, Tin Xin berkata dengan keras, "Sial, kekuatan apa ini? Apakah itu benar-benar Hao Ye?" Sedangkan di samping, Wang Yuanyuan juga terkejut. Ini adalah kepala kelima. Apakah pada akhirnya ada batasan untuk Hao Ye? Apakah dia akan terus berkembang selamanya? Di sisi lain, Han Yu menggelengkan kepalanya. Mungkin itu tidak. Lihatlah, kali ini tidak ada lagi tonjolan di sisi tubuh Hao Ye. Seharusnya itu tidak lagi ada kepala baru yang tumbuh.
Namun dia saat ini sudah sangat kuat dengan 5 kepala. Aura yang menyebar darinya seharusnya menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-8. Chen Yinger juga bergumam. Aku ingin tahu elemen apa pada kepala kelima Hao Ye ini. Di sampingnya, si Masian juga berkata dengan keras. Siapa yang peduli dengan elemen itu? Itu cukup karena dia kuat. Kekuatan Hao Ye adalah kekuatan pasukan kami. Mendengar itu semua, Hao Ye berbalik dan meraung dengan ringan. Tong Hao Chen lalu berkata sambil tersenyum. Hao Ye menyambut kalian untuk datang. Penjaga suci ke-11 dan ke-12, kalian dapat kembali ke menara kematian. Dan Yating, kamu juga kembali terlebih dahulu. 3 kilatan cahaya secara bersamaan kembali ke tubuh Long Hao Chen. Setelah evolusi dari Hao Ye selesai, kepercayaan Long Hao Chen meningkat lebih jauh. Dan Hao Ye juga sudah menyampaikan pesan tertentu kepadanya, bahwa rawa hitam ini bukanlah ancaman besar baginya. Dengan sekejap, Long Hao Chen bergabung dengan sisi Chai Er dan mengulurkan tangan kepadanya. Dengan rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya, Chai Er saat ini menyerahkan tangannya kepada Long Hao Chen. Wajahnya yang menawan sedikit memerah dipenuhi dengan kecantikan murni yang tidak ada bandingannya. Dengan melihatnya, Long Hao Chen tampak sedikit tersipu karenanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegembiraan di atas kehangatan. Karena Chai Er setuju untuk membiarkan dia memegang tangannya, itu jelas berarti dia sudah siap untuk menerimanya. Dengan dukungan energi spiritual, dia menariknya dan duduk di punggung Hao Ye. Yang lainnya juga mengikuti. Memanjat punggung Hao Ye, dengan pelindungan Hao Ye mereka mempertahankan formasi ini. Membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan di sekitar.